Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya jelaskan laporan hasil rancangan bab 6 untuk prasidang saya. Di sini perkenalkan nama saya Galas Anugrah, NIM 176660085. Jadi judul saya adalah Perancangan Wisata Alam Gunung Mas yang terletak di bekas tambang kapur di Desa Tugu, Kecamatan Mantuk, Kabupaten Lamongan, menggunakan pendekatan ekologi reklamasi kars. Jadi isu yang mengawali perancangan ini adalah yang pertama, reklamasi yang dirasa kurang optimal. Kemudian daya tarik wisata bekas tambang. Kemudian keselamatan pengunjung yang kurang. Dari ketiga isu itu, eh, dicarilah solusi yang berupa eh, wisata yang kemudian menggunakan pendekatan ekologi yang dispesifikkan ke konteks reklamasi. Sehingga dari pendekatan ekologi tadi sesuai dengan konteks dan regulasi setempat. Di mana di sini sesuai dengan regulasi dari Kementerian SDM tentang reklamasi dan perhutani tentang area hutan karena tapak ini berada di hutan, kemudian menerapkan standar pariwisata alam dari Kementerian Pariwisata. Sehingga skema wisata yang ingin dibentuk yaitu menciptakan tempat ketiga lokal dengan konsep outdoor, itu dengan menyediakan fasilitas atau venue, wahana, dan akomodasi yang outdoor. Kemudian kita mengoptimalkan potensi bentang alam kars yang berupa rawa, tebing, dan bukit, sehingga bisa dinikmati dengan nyaman dan aman. Sehingga pada akhirnya kita menjaga kelestarian lingkungan, alam, dan sosial. Karena ada aktivitas konservasi dan edukasi. Berikut konsep tapaknya. Tapak sangat mengikuti kontur atau kondisi existing dari bekas tambang kapur tersebut, di mana terdapat banyak kolam atau rawa dan tebing. Kemudian selain tapak, pendekatan juga diterapkan di bangunan, yaitu bangunan yang ekologis, di mana dari sisi material ada 3 poin, yaitu local resource, biodegradable, atau reuse. Ketiga poin ini bisa berhubungan atau tidak, karena poin ini mempengaruhi dalam pemilihan material dan keputusan-keputusan desain dalam bangunan. Kemudian respon iklim. Selain material juga respon iklim, di mana tapak yang cenderung panas, baik secara dari sinar matahari ataupun dari angin yang berembus, karena di sana jarang sekali tanaman, sehingga dilakukan beberapa perlakuan di bangunan sehingga suhu di dalam ruangan masih nyaman. Ini kita masuk ke site plan. Di sini bisa terlihat ada 29 poin. Dari nomor pertama adalah pintu masuk dari jalan utama, kemudian turun, ada 3 parkiran mobil, bus, dan motor. Kemudian di sini terlihat lebih jarang bangunan karena fungsi atau tujuan awal dari atau tujuan akhir dari desain ini adalah mengembalikan tapak ke kondisi semula, yaitu hutan. Sehingga bangunan di sini kebanyakan semi permanen. Namun walaupun semi permanen, tetap didesain sedemikian rupa sehingga tetap bisa dinikmati secara fungsi dan keindahannya. Kemudian masuk ke layout. Di sini terlihat
kemudian tampak depan. Nah, karena ini di area hutan, maka secara visual dan ekosistem kita sangat meminimalisir pengaruh manusia, sehingga di sini bahkan sampai bisa dibilang tidak terlihat ada aktivitas manusia karena ada apa, peraturan yang menyuruh bahwa harus menyamarkan kondisi-kondisi fisik bangunan sehingga tidak terlalu mencolok dengan kondisi sekitar. Baru kemudian dari sini tampak samping terlihat dari rawa, sedikit terlihat di sini tapak agak dari tanah sekitar yaitu menurun dan dari potongan sangat terlihat di sini tanah di sekeliling tapak adalah lebih tinggi karena dikelilingi tebing-tebing. Kemudian potongan yang satunya, dan ini adalah denah dari cottage. Cottage adalah salah satu fasilitas di sini, yaitu penginapan, di mana dalam satu cottage berkapasitas 2 orang atau satu keluarga dengan 1 anak, mengutamakan privasi di mana satu kamar terpisah-pisah dalam island-island seperti ini. Dan ini tampak depannya mengapung dengan struktur ponton. Namun karena kondisi rawa yang naik turun, selain ponton kita juga menggunakan pondasi kaca buri yang bisa naik turun, sehingga saat tidak ada air dia akan bertumbuh ke pondasi ini. Dan struktur dan material kebanyakan kayu dan bambu dengan penutup atap alami berupa hijau. Kemudian masuk ke food court dengan kapasitas yang cukup banyak untuk menampung aktivitas makan, minum dari atau istirahat dari pengunjung yang berposisi di tepi kolam yang sehingga menikmati makan sambil bisa melihat rawa ataupun kolam yang dekat dengan tebing. Seperti ini. Masih sama, material dan strukturnya menerapkan prinsip ekologi di mana salah satunya adalah lightweight structure, di mana meskipun materialnya memiliki beban yang ringan tapi kuat dalam menahan beban, seperti bambu dan di sini besi atau baja dari struktur kontainer kapal yang dikombinasikan di bangunan ini. Dan tampak potongan satunya. Dan masuk ke gardu pandang. Ini posisi bangunan yang paling atas di ketinggian di bukit. Ada 2 lantai. Seperti ini, lantai pertama sama digunakan sebagai lounge untuk melihat pemandangan juga. Kemudian naik ke atas juga bisa melihat pemandangan yang lebih jauh. Di sini terlihat skyline, bahkan terlihat Surabaya dari sini karena posisi mantub lebih dekat ke Surabaya. Kemudian struktur masih sama menggunakan bambu karena pertimbangan material ekologi tadi yang memperhatikan biodegradable dan local resource karena di situ banyak bambu dan dapat mudah terurai. Kemudian masuk ke Vivarium Center. Nah, di sini Vivarium adalah kalau boleh dibilang seperti gabungan akuarium ataupun terrarium. Tapi sebenarnya vivarium adalah kita mengambil ekosistem yang ada di alam sehingga kita konservasi ke ruang lingkup yang lebih kecil sehingga bisa digunakan untuk kemudian pemanfaatannya nanti dikembalikan lagi ke alam. Sehingga saat penambangan ekosistem asli tidak rusak.
Nanti saat selesai akan dikembalikan, seperti itu. Seperti ini, area depan tanahnya dinaikkan, untuk istilahnya menstabilkan suhu di dalam karena terdapat laboratorium dan penyimpanan. Kemudian selanjutnya denah pusat informasi. Di sini, pengunjung akan diterima pertama kali di sini. Terdapat loket, ruang pengelola, dan yang pertama kali pasti lavatory karena mungkin dari perjalanan jauh ingin ke kamar mandi. Kemudian ada area informasi berupa galeri mungkin visual tentang informasi wisata di sini. Terdapat 4 akses ya, karena dari sini kita bisa memilih untuk kemana selanjutnya, sehingga memudahkan akses. Di sini tampak depan. Ya, struktur yang berbeda di sini adalah kita menggunakan membran tensegrity, yang sebenarnya hampir mirip dengan tensegrity biasanya, namun tensionnya kita ganti dengan membran sehingga sekaligus sebagai penutup. Jadi di sini dia berfungsi sebagai fasad kedua sehingga bisa menurunkan suhu dari dalam ruangan yang hanya berupa kontainer bekas. Karena itu isu utama kontainer bekas yaitu panas, karena panas akan lewat begitu saja ke dalam. Selain juga didukung dengan pohon dan lanskap sekitar sehingga bisa meredam panas. Material dari bambu, membran tensegrity-nya dari bambu, kemudian dilapisi dengan PTFE coated membran. Dan yang lain material alami seperti dinding dari kayu jati. Kemudian dari lanskap kebanyakan menggunakan batu kapur karena kebanyakan material di sini batu kapur. Dan masuk ke amphitheater, di sini terlihat ada 3 area utama, yaitu yang pertama stage di tengah ini, yaitu area pertunjukan utama. Ada 2 pilihan untuk menikmati stage, yaitu dari amphitheater yang di sini, amphitheater berupa tempat duduk yang tinggi ini, ataupun dari plaza. Sehingga ada 2 kemungkinan penonton untuk bisa melihat. Selanjutnya ini tampak depannya, menerapkan prinsip lightweight structure sehingga tidak terlalu merusak tanah karena pondasi dan sebagainya. Undak-undakan atau amphitheater dibuat dari bukit kapur yang dikeruk sedemikian rupa sehingga menciptakan seperti terasering untuk tempat duduk. Kemudian masuk ke musola. Musola di sini kita bagi 3 masa. Yang pertama itu ruang sholat utama yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kemudian 2 tempat wudhu dengan toiletnya dan gudang. Pastinya menghadap kiblat. Kemudian ini tempat depan musola, sama dari perpaduan kontainer dan bambu dengan atap hijau. Yang berbeda di sini kita gunakan gabion dari batu kapur untuk musola karena lebih banyak aktivitas yang basah sehingga lebih tahan dari kelembapan. Ini tampak sampingnya. Ini potongannya. Penutup dinding kebanyakan dari bambu belah atau bambu utuh yang kecil-kecil, sehingga memungkinkan beberapa titik untuk permeabel atau angin masuk dan cahaya, tapi tidak terlalu masif sehingga debu atau cahaya di sini sangat intens karena lahan bekas tambang itu sangat gersang. Namun sirkulasi cahaya dan udara tetap bisa dimasukkan. Seperti ini. Sebenarnya tidak hanya bambu saja, penutup baja dari kontainer bekasnya masih ada, meskipun beberapa dilubangi untuk sirkulasi tadi.
Sekian penjelasan, tentang hasil rancangan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.